Selamat datang di Bujur, Buletin Jujur bersama gue Ray. dan gue Egi. Dan Kita akan mengupas tuntas secara jujur secara terkait jujur. Kawah Ratu. That's right. Oke, sekarang destinasi utama kita itu pergi ke Kawah Ratu ya. Biasanya curug-curug, tapi kali ini kita mencoba untuk mengambil garis aman karena curug berbahaya untuk drone. Akhirnya kita coba buat pergi ke Kawah Ratu. Oke. Ketinggiannya kira-kira 1200-an. Ini di daerah Gunung Halimun Salak gitu. Ya. Di Gunung Halimun Salak, dan pas buat kalian semua yang emang pengen latihan hiking. Dan gimana Ge? First impression? Ya gue agak pusing sih. Agak Gak tau kenapa, kayak berat nih. Iya. Mungkin ntar kita ngopi lah. Sulfur ya. Jadi kalau misalnya ke Kawah Ratu lo harus tahu kalau misalnya ini bukan air jernih dan segala macem, tapi gas ya. Gue agak sedikit kecewa. Kirain gue air hangat. Yang gue air hangat, betul. Yang biru-biru yang lu lihat tadi itu ternyata bukan air hangat. Itu air dingin. Air yang ya udah kayak air barang gimana sih, kayak di charter gitu. Iya betul. Ternyata bukan. Bukan. Jadi ya tapi itu aja, tapi overall perfect banget. Oke. Sebelum kesini, gue sama Egi ya, khususnya gue sendiri itu gue coba research ya nggak sih di Kawah Ratu. Ternyata ketika gue lihat di ulasan Google dan segala macam di YouTube gitu, dikasih tahu kalau misalkan ketika lo kesini lo wajib pakai guide kalau misalkan kurang dari 3 orang atau rombongan tapi lo nggak pernah sama sekali kesini kayak gitu. Ya. Jadi bayarnya 250.000 dan itu agak sedikit gimana ya? Ya Mahal nggak sih? lumayan, ya mahal. Mahal. First impression dari gua keren. Kawah Ratu keren banget. Kita kesini hujan ya. Tadi mendung dan agak sedikit gerimis, tapi alhamdulillahnya nggak terlalu hujan. Oke. Dan menurut gua ini worth it sih buat dikunjungin. Ini keren banget. Apalagi buat lu semua yang emang belum pernah ke tempat-tempat yang unik di daerah-daerah gunung, kayak misalkan padang savana, kawah, ataupun puncak segala macem. Ini salah satu hal yang wajib buat kalian tuju gitu Buat kan. lu yang belum pernah ngerebus telur Nah, di buat lu yang lapangan belerang. minyak goreng habis, buat lu yang gasnya habis di rumah, lu bisa kesini gitu men. Oke, biayanya 30.000 per orang, 15.000. Dan kalau misal lu nggak pakai guide di sini, lu wajib nitip KTP, oke, nitipin KTP di pos pendakian. Gua kesini bareng Egi lewat jalur Pasir Rengit. Kalau misalnya mereka semua yang nggak tahu, jadi Kawah Ratu itu nggak cuma di Pasir Rengit doang, tapi ada di salah satu tempat lagi di daerah gunung, di Curug Seribu kalau nggak salah, lu bisa naik dari situ juga. Gue ngeliat dari sisi jalan ya, kenapa kita harus membutuhkan pemandu. Tetapi sebelumnya memang gue nggak tahu, gue nggak bisa menilai pemandu itu bakal bisa berarti mahal atau enggak. Yeah. Karena kita kan belum tahu jalannya. Ya. Tapi setelah dia di YouTube dan juga kondisi Medan real sekarang. time di lapangan, buat saya ya betul tidak perlu pemandu, tapi Yeah. memang kalau bisa sih rame-rame sekalian gitu, jangan sendiri gitu. Kalau sendiri menurut gue memang jangan sih. Ya. Sebenarnya kalau jumlah orang ya, kalau lu datangnya Sabtu Minggu itu sebenarnya aman sih, soalnya Aman. rame. Ya. Mungkin kalau lu datang hari biasa ya memang harus ada beberapa hal yang diperhatikan sih. Ya. Karena mungkin takutnya lu cuman kayak kita berdua di Gunung Raya kan, Ya, betul. gak ada teman gitu. Tapi kalau Sabtu Minggu overall gua lihat aman sih, banyak rame kok. Lu datang ada yang baru pulang, lu baru pulang ada yang belum datang, jadi Iya. jadi enak sih, di jalan juga Aman. lu kalau kenapa-napa aman sih. Ya, lu kayak ke Gunung Gede lah. Nah, Di Gunung Gede lu nggak harus pakai pemandu juga bisa gitu men, soalnya setiap orang udah tahu gitu. Lu kalau misalnya rame lu pasti tahu lah arahnya kemana gitu men. Terus ada lagi keseruannya, itu sih banyak angin tapi anginnya seru. Nah kalau misalnya gue sendiri, mata airnya seger banget, gokil banget. Jadi kalau misalnya lu kesini dan lu nggak refill air buat mata air, itu rugi banget sih buat gue. Kayak gitu, the best lah Kawah Ratu, the best banget. Tinggal gimana cara lo ngakalin buat bisa murah aja kesini sih gitu. Oke. cukup sih, maksudnya ya pemandu itu kan gak wajib ya. Iya nggak wajib. Jadi kalau overall dari awal lu masuk Halimun Salak 35 ya? Iya 35. 35 satu motor. Habis 15 itu motor goceng. 15 motor goceng ya 15.000. Jadi berarti kan 50 lah lu nyiapin, udah cukup. Iya. Sama makan paling. Lu nyiapin cepet lah. Cuman yang harus diperhatikan adalah nggak ada yang jualan di Nggak ada sini yang ya. jualan di sini. Jadi emang ini rame ya, tapi emang bener-bener nggak ada yang ya siapa juga yang mau jualan di luar Oh. di tengah belerang, siapa yang mau jualan?
nothing. Binatang aja nggak ada, cuma laler doang. Laler doang. Laler belerang. Saya bawa kentut. Laler makannya apa tuh ya? Kentut. Oke, jadi keseruannya itu Kawah Ratu. Jadi mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian semua yang mau pengen kesini. Ya kawah tuh di Jawa Barat nggak cuma di Kawah Ratu, di Bandung juga ada Kawah Putih gitu. Di Kawah Putih lebih gampang lagi, malah lu naik mobil jalan 5 menit juga lu udah nyampe gitu kan. Tapi di Kawah Ratu, di kawahnya Bogor itu lo harus jalan dulu sekitaran 3 sampai 4 jam. Gue sama Egi datang di sini nyampe jam setengah 9. Kita jalan santai sambil rekam-rekam nyampe jam setengah 12. 2,5 jam lah kayak gitu. Itu santai banget. Iya, kita disusul sampai 5 sama 6 pasangan pendaki. Jadi nggak usah khawatir. Selama lu kesini jam 9 kurang lah. Atau lebih worth it-an nginep dulu di Gunung Bunder ya nggak sih? Iya. Itu lo nenda dulu di bawah di bumi Pasir perkemahannya. Itu lebih worth it. Soalnya ada curugnya juga, jadi mantap lah. Nah Gi, kekurangannya Gi, from you, what is it? Kekurangannya What is it? ya karena ini kawah doang sih sebenarnya sih. Paling yang bisa lu nikmatin adalah spot foto yang masih natural. Gue suka tuh nggak ada kayak love atau apa gitu yang biasanya ada di tempat wisata lain. Yep, betul. Jadi ini senatural mungkin enak sih jadinya ngeliatnya gitu. Jadi kalau lu mau foto landscape atau yang ada orangnya sekalipun potret, ya udah, lu tinggal foto sesuai dengan background yang lu mau gitu. Dan penanda Kawah Ratunya pun tadi nggak dipelang ya. Jadi cuman kalau misalnya lu pengen foto pakai itu ya tinggal lu ambil aja. Jadi kalau pakai Enak sih, jadi tetap alam gitu. Nggak ada pembaruan apapun. kalau misalnya dari gue kekurangannya minor sih ya, paling cuman harganya doang sih. Kalau misalnya lu kesini, kalau misalnya lu biasanya ke Curug-Curug dan lu pengen kesini tapi tahu harga guide-nya mahal, gua harus mikir 2 kali gitu men. Tapi menurut gue ini worth it buat lu kunjungin. Apalagi kalau misalnya lu pengen hiking, lu pengen naik ke gunung mana gitu, ini cocok banget buat lu. Intinya seru banget nih Kawah Ratu. Gak ada pacet, gak ada apa. Setelah sekian lama kita episode awal ya, episode paling terakhir kita ke Cilember, banyak tragedi segala macem. Akhirnya kita ngerasain tempat yang menurut gua asik banget buat nongkrong, ngopi gitu, ngerokok gitu. Banyak banget spot buat lu ngumpul. Rame juga kan di sini lagi ini di belakang kita nih lagi ada orang-orang juga nih. Kita udah datang. Dan namanya ada di sini. Lu di atas juga mau angin spoi-spoi juga ada. Pengen masuk angin. Spoi-spoi. Lu pengen syuting film di sini juga nggak masalah. Lu pengen goreng rebus telur juga nggak masalah. Gue lagi ngerebus nih sambil Red Explorer sambil bujur. Jadi pokoknya aja banget Kawah Ratu. Bener. Udah banyak. Buat perempuan, worth it nggak kesini? Banyak. Cuman cewek. ya kalau yang pakai rok kayaknya agak sulit ya. Kayak yang pakai rok agak sulit, pakai celana. Ya celana yang ya, biasa-biasa bahan boleh lah. Itu banyak juga tuh ibu. Bukan ibu sih, anak muda itu. Pokoknya yang cewek juga bisa kesini. Ya, asalkan lu mikir ini bukan tempat kayak mall, atau ini bukan tempat yang kayak lu. Nggak mikirnya pokoknya nggak ada warung aja. Nggak ada warung. Lu harus bener-bener bawa persediaan sendiri. Iya betul. Kalau misalkan ada cowok lu yang tiba-tiba kita ke Kawah Ratu, yuk gitu, lu tanya dulu gitu. Jadi lu pakai apa? Gitu. Duitnya gitu. Nah itu dia. Lu berani bayar 200.000 nggak? Nah itu. Saya mau digendong. Tapi worth it. Yang cewek banyak. Gua kesini, gua bahkan disalib sama cewek sama ini. Begitu sampahnya kita gitu men. Apakah kita worth it buat bikin video review ini atau enggak? Yang jelas ya kita tunggu lagi lah di next. Apakah kita bakal bisa memproduksi video-video kayak gini atau enggak? Tunggu aja gitu. Lanjut Gi, ada yang pengen lo obrolin? Ya, thank you banget sobat RTS kalian. Semoga kita bisa next trip keliling lagi, entah itu Curug lagi atau mungkin ke pantai atau mungkin ke gunung lagi. Tapi gue pengen ke Gede sih emang sih. Cuman karena cuma 1 minggu gue lihat di internet rame ya, gue sebenarnya agak kurang masuk sih. Cuma karena hari biasa juga ya, gue lagi nyari jadwal sih, semoga nanti pas ya bisa ketemu. Kita bisa bikin konten di Bandara Wangi sama di Surga. Mantap. Pokoknya mantap lah.
Kita ketemu lagi nanti di Bujur next selanjutnya. Jadi Bujur next lah ya. Bujur selanjutnya. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang nontonin. Jangan lupa buat like, comment, share dan subscribe juga buat kalian semua yang belum. Tapi gue yakin lo semua udah subscribe. Jangan lupa share aja lah biar kita bisa sama-sama survive gitu di YouTube ini gitu kan. Sudah tidak menentu gitu kan. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nontonin. Cukup sekian dan sampai jumpa.